Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wal ashruna. Bab yang ke-28 fi man'i syurbil khamri, di dalam menjelaskan tentang larangan minum khamr, larangan mabuk. Zaman dulu khamr, sekarang macam-macam jenisnya, ya, narkotika. Wahia, dan dia khamr itu al-mu'tasiru, yang terbuat minal inabi, dari anggur. Idza ghalla, apabila diproses. Wa qadhafa bizza, ya. Wa qadhafa bizzabadi au min ghairil inabi. Ada pula yang dibuatnya tidak dari anggur tapi dari zabat, artinya sudah jadi sebagaimana aslinya, seperti dedaunan ganja atau morfin atau apalagi yang lainnya, ya. Cinte apa sinte. Ruya fi sahihaini, diriwayatkan dalam dua sahih hadis, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat berada di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innal khamra qad hurrimat, ketahuilah sesungguhnya khamr itu sungguh telah diharamkan. Wahia min khamsatin, dan dia terbuat dari 5 macam. Minal ainabi, dari anggur, wat tamri, dan korma, wal asali, dan madu, wal hantoti, jagung, wasyairi, gandum. Itu diantaranya yang terbuat dari jenis makanan yang dicampur lalu kemudian menjadi minuman yang memabukkan. Wal khamru, khamr itu ma khamaral aqlu, apa-apa yang menjadikan sebab hilang akal sehatnya. Ai satarahu, yaitu menutupi akal sehatnya. Kadza fi zawajiri, demikian itu diterangkan dalam kitab namanya Az-Zawajir. Hadis yang pertama. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirati. Man, siapa orang, syariba, yang minum, al khamra, khamr, fid dunya, di dunia, lam yashrabha, maka dia tidak akan meminum khamr itu fil akhirati, di negeri akhirat. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah bersabda an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syariba, siapa yang minum, al khamra, khamr, fid dunya, di dunia, lam yashrabha, maka ia tidak akan meminumnya fil akhirati, di akhirat. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, tentang khamr. Khamr itu minuman keras, bukan bentuk minumannya keras. Kalau bentuk minumannya keras mah es batu,
ya. Minuman yang kalau diminum itu bisa berefek ya, negatif ya. Bisa mengakibatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu khamr. Terhadap khamr, karena dulu orang Arab itu kesukaannya minum khamr, maka terhadap khamr Allah memberikan larangannya itu berproses. Mula-mula turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Sahabat-sahabatku, kalian jangan dekat-dekat sama sholat kalau sedang mabuk. Kalau sedang mabuk jangan pada sholat, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini ada cerita bahwa kesukaan orang Arab itu kumpul-kumpul. Kalau sudah kumpul-kumpul makan, habis makan ditutupnya dengan minum minuman keras. Lalu dekat waktu sholat, sebut saja sholat maghrib atau sholat isya. Salah satu dari sahabat itu maju jadi imam, padahal kepalanya lagi keliengan. Baca Fatihah bener. Sesudah baca Fatihah yang dibaca Al-Kafirun. Bayangkan orang mabuk baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a'budu ma ta'budun wa ta'budu ma a'budun. Terus buat begitu ya. Ya. Kan kacau jadinya ya. Akhirnya yang di belakang, le, lakum dinukum le. Ya, nggak rapi-rapi gitu. Nah, kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena mabuk, akhirnya kalimatnya a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Kan jadi kacau. Nah, turun Al-Quran ya, kalau sudah dekat waktu sholat itu jangan pada mabuk. Kalau sudah terlanjur mabuk, jangan sholat sampai kemudian sadar. Wala taqrabus sholata wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taquluna. Janganlah kamu sholat kalau lagi mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Akhirnya orang-orang Islam mengurangi mabuk. Jadi kalau habis subuh itu pada mabuk, ntar kalau udah jam 10, jam 11 udah nggak berani mabuk. Karena nanti dekat waktu zuhur kalau mabuk udah sholatnya nggak sadar. Begitu pula zuhur ke asar nggak berani lagi. Asar ke maghrib nggak berani, maghrib ke isya nggak berani, habis isya baru berani. Berarti yang tadinya mabuk itu menjadi rutinitas, akhirnya cuman habis isya sama habis subuh aja. Lalu kemudian turun ayat berikutnya bahwasanya khamr dan judi itu ya, perbuatan yang tidak bagus ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr ada manfaatnya tapi ada celakanya. Judi ada manfaatnya tapi ada celakanya, sementara celakanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka udahlah nggak usah pada mabok, begitu kira-kira.
Nah, ketika umat Islam itu sudah mulai menghindari mabok, maka kemudian turun ayat Al-Quran bahwa khamr itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya khamr, ya, judi, mengundi nasib, ya, dan yang lainnya itu semua adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka tinggalkan kalau kalian ingin selamat, ingin mendapatkan keuntungan. Akhirnya semua umat Islam itu berhenti. Sementara orang Islam di Madinah itu pasokan untuk membuat minuman khamr kepada orang-orang Yahudi produksinya banyak. Akhirnya, nah bagaimana ini yang sudah diproses mau dijual ke orang Yahudi? Ya karena ini khamr itu larangan, haram, ya sudah, buang. Jadi akhirnya dibuang. Dalam satu riwayat, kota Madinah itu banjir, ya, minuman khamr, ya, utamanya yang terbuat dari anggur. Itu kejadian seperti itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar juga menjelaskan bahwa khamr itu telah diharamkan oleh Allah. Haramnya sementara apa selamanya? Selamanya, ya, sampai akhirat, sampai kiamat, ya. Itu khamr itu haram. Nah sekarang jenis khamr itu kalau zaman dulu ya tua, ya, pada minum tua. Kemudian bahasanya minum anggur, ya, atau ya merek-merek yang ada. Apa aja tuh mereknya tuh? Nah, topi miring yang paling murah ada, ya. Vodka, brandy, whisky, ya. Apa lagi deh tuh? Wine, apa lagi? Yuza, ya. Jangan-jangan punya pengalaman nih yang tahu mereknya. Iya. Lihat botolnya doang, botolnya. Jangan suudzon apa. Nah, itu yang dibuat dari jenis buahan. Kalau zaman dulu itu sari tebu, gitu ya. Tebu direndam di sungai atau di air, kemudian diangkat, kemudian diperes, lalu dicampur dengan zat apa, itu jadi mabuk. Ya macam-macam lah, ya. Nah sesuai dengan perkembangan zaman, maka khamr itu ada yang murni dari buahan, ya. Ada yang masih bentuk buahan atau bentuk aslinya, tapi kalau dikonsumsi memabukkan. Seperti misalnya ganja, hasis, morfin, ya. Kalau zaman dulu kita masih kecil di kebun itu ada kecubung, kecubung atau gadung, ya. Gadung juga mendem itu, ya. Ya. Sekarang keripik gadung nggak mabuk karena apa? Unsur mabuknya sudah dibuang, ya. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman ada yang diproses, ya, yaitu zat-zat adiktif, ya. Namanya macam-macam, ya. Ada sabu-sabu, ada apalagi putau, ada heroin buahan itu, ya, atau dari pohonan. Putau, ada ekstasi bentuk pil, ada nipam, ada apa lagi itu? Ya. Sinte itu, sinte emang bentuknya apa? Tembakau dari pohonan buahan, ya. Ya, masya Allah, macam-macam lah. Ya. Nah itu semua masuk pada kategori khamr, ya. Karena pada dasarnya hadis mengatakan kullu muskirin haramun, ya.
kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang dikonsumsi mabuk itu khamr, dan tiap-tiap yang mabuk hukumnya haram. Ini mabuk terhadap obat-obatan. Tapi ada mabuk lain, mabuk duit, mabuk kerjaan, mabuk janda, mabuk juga itu. Iya, kecantol janda kembang, udah mabuk dulu dah. Nah itu khamar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang di dunianya sudah minum khamar, besok di akhirat tidak lagi minum khamar. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, hadza ini wa'idun, ancaman. Itu di tengahnya itu baris ketiga dari atas 45. Bi annahu, bahwasanya orang yang mabuk, orang tukang mabuk, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Li'annal khamra syarabu ahlil jannati, karena bahwasanya khamr itu minuman penduduk surga. Illa annahum la yasda'una anha wa la yanzifun. Tetapi minuman khamr yang di surga itu la yasda'una wa la yanzifun, ya, tidak membuat mabok, tidak pula membuat hilang akal. Wa man dakhalal jannata, dan siapa orang yang masuk surga, la ya'rumu syarabuha, tidak diharamkan meminumnya. Au kana yadkhulul jannata, atau orang masuk surga, wa ya'rumu syarbul khamri, tapi dia mengharamkan minum-minuman khamr, bi alla yashtahi syarabuha, dengan cara tidak mau meminumnya, fil jannati, sekalipun sudah di surga. Kama la yashtahi, sebagaimana dia tidak meminumnya, manzilatan, ya, di satu tempat, man huwa arfa'u minhu, man orang huwa dia arfa'u yang lebih tinggi derajatnya minhu daripada orang yang minum. Li hadisil Baihaqi, sesuai dengan keterangan hadis Imam Baihaqi, man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirati. Man, siapa orang syariba yang minum al khamra, khamr fid dunya, di dunia, walam yatub, dan dia tidak bertaubat dan tidak berhenti dari minumnya, lam yashrabha fil akhirati, dia tidak akan bisa meminum khamr besok di negeri akhirat. Wa in dakhalal jannata, sekalipun dia masuk surga. Ya. Orang tukang mabok, ya, terus taubat, ya, sadar, taubat, mati, itu kalau masuk surga itu tidak bisa menikmati, ya, khamr-khamr yang ada di surga. Ya, kalau tadi di atas diterangkan, orang yang sudah mabok di dunia, dia tidak akan minum khamr di surga, artinya dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wa rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap yang memabukkan itu, ya, khamr, dan tiap-tiap yang memabukkan haram hukumnya. Wa man syaribal khamra fid dunya, siapa orang minum khamr di dunia, famata, maka kemudian dia mati, wa huwa yudminuha, dia mati karena seringnya minum minuman keras khamr, walam yatub, dan tidak bertobat, lam yashrabha fil akhirati, dia tidak akan bisa meminum itu khamr besok di negeri akhirat. Jadi intinya, orang yang tukang mabok di dunia, lalu kemudian dia mati, dia belum bertaubat,
maka dia tidak akan merasakan khamr yang ada di surga, berarti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa seperti itu? Nah, nanti dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Nah, dari sisi duniawinya, bahwa orang yang suka mabok itu syaraf otaknya terganggu, ngomongnya menjadi tidak terarah, perilakunya menjadi tidak pakai aturan. Nah, ketika saraf otaknya terganggu, maka hilang kesadaran. Orang mabuk itu hilang kesadaran, sehingga siapapun dilawan. Namanya juga mabuk. Tapi ada orang yang pura-pura mabuk, cuman kumur-kumur doang, baunya bau spiritus, ya. Mau malak, supaya yang dipalak itu takut. Sebab kalau orang mabuk beneran, bagaimana mau malak, jalan aja keloyongan. Yang kedua, hilang rasa takut. Kalau orang udah mabuk itu takutnya hilang. Yang ketiga, hilang keseimbangan. Keseimbangan badannya menjadi hilang, keseimbangan dirinya menjadi hilang. Maka berkenaan dengan itu, hilang pula imannya, hilang pula amaliyah ibadahnya. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka menjadi bahaya buat dirinya. Nah, itu orang kalau dia mabok, dia minum minuman keras. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan, wa man syariba musbihan amsa musyrikan. Man, siapa orang syariba yang minum al khamra, khamr, mumsian di waktu sore, asbaha jadilah dia di waktu pagi, musyrikan menjadi orang musyrik. Waman, dan siapa orang syaribaha yang meminum khamr, musbihan di waktu pagi, amsa jadilah ia di waktu sore, musyrikan menjadi orang musyrik. Ya Allah, itu bahayanya. Bahayanya seperti itu. Orang yang sore mabok, maka paginya musyrik. Orang yang paginya mabok, maka sorenya musyrik. Lah kalau mabok melulu berarti musyrik selama-lamanya. Ya Allah. Wa fil jami'i, dan dalam kitab Al-Jami', man syariba bi siqqatin min khamrin aw syai'an qalilan bi qadri ma yakhruju minal fami minal bisaqi fajliduhu samanina. Siapa orang yang meminum khamr satu, apa itu wadah kecil tuh, seloki apa namanya, ya, satu seloki ya, tutupnya botol itu ya, ay syai'an qalilan, atau sedikit, biqadri ma yakhruju minal fami, ya, sekedar apa yang keluar dari mulutnya, minal bisaqi, seperti umplung atau busa, ya. Fajrijuhu samanina, maka cambuklah dia 80 kali. Ya, jadi orang mabuk itu, ya, harus dihukum cambuk samanina jaldatan, ya, dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Masya Allah. Gimana di kita kalau yang mabuk suruh dicambuk, banyak yang dicambuk apa enggak kira-kira? Ya Allah. Karena apa? Karena ketika orang itu hilang kesadarannya, berarti
dia itu hilang imannya. Orang yang hilang imannya berarti jatuh pada kategori orang musyrik, telah mempersekutukan Allah. Ya. Jadi itu bahayanya orang mabuk. Jadi tidak sekedar perilakunya yang rusak, tapi akidah dan keyakinannya juga bisa jadi rusak. Di rumah gara-gara mabuk, ya, istrinya ngomong nggak boleh salah, ya. Ngomong udah bener dianggap salah, main tabung, main tendang, main pukul, masya Allah. Itu gara-gara mabuk. Coba kalau suami sadar, ya, berani nggak nyakitin istri? Nggak berani. Ya, karena apa? Istri itu sudah susah payah, ya, membantu kita, melayani kita tanpa ada gaji yang jelas, ya. Ya. Maka tugas kita adalah memberikan penghormatan kepada istri. Kalau orang normal mah nggak bakal, ya, menyakiti istri. Kenapa orang menyakiti istrinya? Karena boleh jadi dia sedang mabuk, hilang akal, maka masuk pada kategori orang musyrik. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan berkata Nabi, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'isi. Khamr itu adalah induk dari kejahatan, sumber dari berbagai macam keburukan. Faman syaribaha, maka siapa orang yang meminumnya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Fa in mata, maka apabila dia mati, wahya fi batnihi, sedangkan khamr itu masih ada di perutnya, mata mitatan jahiliyatan, maka dia mati tergolong mati jahiliyah. Ya Allah. Ya. Jadi khamr itu ummul khaba'is, ya, sumber dari berbagai macam kejahatan. Makanya di situ ada orang dagang minuman keras, maka di kampung situ banyak orang resek. Ya. Di situ ada yang jualan minuman keras, di situ pasti ada ketegangan. Ya. Ada berantem, ada selisih, ada cekcok, karena memang ummul khaba'is. Orang kalau sudah mabok, lupa diri, maka kemudian bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan dosa yang lain itu bisa dilakukan. Siapa yang meminumnya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Khassa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengkhususkan as-salatu bidzikri. Salat itu identik dengan berzikir kepada Allah. Li'annaha, karena bahwa salat itu afdalu ibadatil badani, adalah seutama-utamanya ibadah anggota badan. Wal arba'ina, kenapa 40 hari? Li'annal khamra tabqa fi a'dha'ihi arba'ina yauman. Karena khamr itu efeknya akan mengendap pada anggota badannya selama 40 hari. Jadi misalnya hari ini dia itu minum minuman keras atau mengkonsumsi zat-zat adiktif, ya. Lalu 40 hari kemudian dites urin, itu masih ada. Ya, efeknya masih ada, masih ketahuan. Apalagi baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 40 hari, itu air kencingnya masih bercampur dengan, ya, apa yang dia konsumsi.
maka ini ya bahaya. Nah, kita harus melawan obat-obat terlarang karena ini merusak generasi kita. Ya, saya berharap pemerintah tegak dalam memberantas obat-obat terlarang. Ya. Pihak kepolisian yang lebih berkompeten untuk ya membendung menyumbat ya, jalur peredaran yang masuk ya ke dalam negeri dari pihak bea cukai dan yang lain, itu harus ditahan, jangan boleh masuk. Yang sudah terlanjur masuk sesungguhnya gampang ya, ambil aja itu gembong-gembongnya, bos-bosnya. Jangan yang ditangkap adalah pemakainya, pengecernya. Kalau yang ditangkap pemakainya, pengecernya, itu kayak pohonan, itu cuman dipotong pucuk-pucuknya aja, nanti tumbuhnya makin subur ya. Tapi kalau ditebang atau dicongkel sampai seakar-akarnya, udah mati, sudah nggak akan tumbuh lagi. Nah, ini yang kita harapkan ya. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Kalau dia mati sementara di dalam perutnya ya masih ada sisa-sisa obat-obat terlarang, berarti dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bikasril mimi wa bitanwini, dengan kasrah mimnya dan tanwin, mitatan, jahiliyatan, mati jahiliyah, kamaitati ahlil jahiliyati, yaitu seperti matinya orang-orang ahli jahiliyah, nggak kenal Tuhan ya, sampai napasnya sudah tersengal-sengal di tenggorokan karena otaknya nggak sadar, tidak lagi mengenal Allah, berarti matinya mati jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menghindarkan kita, keluarga kita, anak cucu menantu kita dari obat-obat terlarang, sehingga akan selamat, baik itu selamat dari hal-hal yang tidak baik dalam maslahat dunia, terlebih adalah selamat di negeri akhirat, terbebas dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya